Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel Elisa Fangatun. Di sini saya akan membuat proses komunikasi pada asuhan keperawatan paliatif. Oke, langsung saja kita simak. Selamat siang Bu, perkenalkan saya perawat Eli yang berjaga pada siang hari ini. Boleh tahu nama dan tanggal lahirnya Bu? Saya boleh lihat bilangnya Ibu, namanya siapa Bu? Ibu Vita. Ibu Vita. Tanggal lahirnya? 8 Oktober 95. 8 Oktober 95. Biasa dipanggil siapa Bu? Ibu Vita. Ibu Vita. Baik Ibu, di sini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu yang bertujuan untuk melihat kondisi Ibu saat ini. Nanti bila ada keluhan apa yang dirasakan Ibu saat ini boleh disampaikan Ibu. Siapa tahu saya bisa membantunya. Apakah Ibu bersedia untuk berbincang-bincang? Bersedia Bu. Bagaimana Bu perasaannya hari ini? Sangat tidak enak Bu, kakinya sakit. Kakinya Saya sakit. mengakhiri hidup saja. Mengakhiri hidup. Terus Ibu tidak menerima dengan kondisi saat ini. Boleh disampaikan Bu, sudah menderita sakit seperti ini sudah berapa lama? Sudah sekitar puluhan tahun Bu. Sudah puluhan tahun ya? Ya, tapi dirawat baru sebulanan. Sebulanan. Sudah ada 10 tahunan Bu? Sudah Bu. Kalau yang luka dialami ini sudah berapa lama Bu? 1 bulanan seperti. Berarti dengan kondisi seperti ini yang paling dirasakan itu sakitnya ya Bu. Sementara untuk aktivitas sehari-hari bagaimana Bu? Kalau sehari-hari sebelum bisa aktivitas seperti biasa, bekerja. Tapi kalau sekarang ini dibantu keluarga. Berarti seluruh aktivitas dibantu keluarga ya Bu? Iya Bu. Terus selain ada perasaan seperti itu, biasanya Ibu merasa lelah. Bahkan Ibu sempat terucap tadi ingin mengakhiri hidupnya ya Bu? Iya Bu. Biasanya apa yang dilakukan ketika Ibu merasa seperti itu? Langsung mengambil air wudhu untuk menenangkan diri Bu. Wudhu Ibu, untuk bisa tenang Ibu kalau wudhu. Iya Bu. Terus yang dirasakan ketika mengambil air wudhu itu menenangkan diri Ibu, merasa tenang, dan Ibu melakukan apa? Berdoa. Berdoa Bu. Baik Ibu. Di sini saya akan melakukan pertanyaan Ibu. Yang dilakukan Ibu itu sudah bagus nih Bu. Sudah, kalau ada pikiran yang jelek itu mengambil air wudhu biar tenang ya Bu. Untuk mengatasi keresahan itu Ibu, nanti saya akan berbincang-bincang dengan Ibu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah Bu. Sudah, baik. Kita akan mendiskusikan bagaimana cara untuk mengatasi rasa lelah kemudian merasa tidak berdaya dan merasa akan ingin bunuh diri ya Bu untuk mengakhiri hidupnya. Baik. Yang selanjutnya yaitu ada pengkajian paliatif. Mari kita simak. Baik Bu, sesuai yang tadi kita sampaikan, Ibu akan mulai masuk untuk memberi terapi ya Bu. Sebelumnya saya akan minta izin dulu, apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah Bu. Sudah. Baik. Tadi Ibu mengacu dari yang Ibu sampaikan, ada beberapa keluhan yang Ibu rasakan. Yang pertama, Ibu merasa lelah dengan sakitnya, merasa ingin mengakhiri hidupnya, terus merasa capek dan merepotkan keluarga ya Bu. Nah sekarang kita diskusi tentang masalah yang dialami Ibu. Seperti yang Ibu sampaikan, mengalami kondisi seperti yang tidak berdaya. Nah salah satu cara untuk mengatasi ketidakberdayaan adalah kita harus meningkatkan atau memikirkan hal-hal tersebut pada diri kita dan melakukan keterbatasan yang ada atau yang disebut afirmasi positif Ibu. Nah sebelum afirmasi positif kita akan mulai dengan komunikasi atau apa saja hal positif dan pikiran-pikiran negatif yang sering Ibu rasakan.
Nah, supaya nanti kita bisa mengetahui hal positif dan negatifnya, saya akan siapkan daftarnya terlebih dahulu ya Bu. Sekarang coba sebutkan hal baik. Tadi kan hal buruknya Ibu merasa tidak berdaya, ingin mengakhiri hidupnya dan merasa capek dan kondisi seperti ini Bu. Coba sekarang tiga hal negatifnya tadi kan seperti itu. Terus apalagi Bu tadi? Kan Ibu merasa lelah, terus apalagi Bu? Merasa lelah, tidak berguna, tidak berdaya ya Bu. Iya, ingin mengakhiri hidupnya ya Bu. Iya. Terus mungkin ada lagi Bu? Sudah ya Bu, tiga itu. Nah sekarang coba kira-kira apa saja hal yang positif dilakukan Ibu dengan keterbatasan yang ada. Nah, Ibu masih bisa untuk beribadah dengan kondisi sakit seperti ini Bu? Masih Sus. Masih. Sambil tiduran ya Bu? Tiduran. Berarti masih bisa melakukan ibadah ya Bu? Terus apa lagi Bu? Apa Ibu ditunggu keluarga dan keluarga masih menjenguk? Masih Sus. Masih. Berarti masih disupport ya Bu? Terus kira-kira apa lagi hal positif yang masih bisa dilakukan dengan keterbatasan Ibu saat ini? Berdoa Sus. Berdoa, terus ingin bersama keluarga ya Bu? Iya. Ingin bersama keluarga, berarti Ibu ada keinginan untuk sembuh ya Bu? Ada Sus. Nah sekarang Ibu ternyata punya tiga hal positif ya Bu, karena Ibu mengatakan pikiran negatif ingin bunuh diri sering datang ya Bu. Nah harus dikendalikan Bu pikiran seperti itu, ingin bunuh dirinya. Terus Ibu kan agamanya Islam ya Bu? Iya. Menurut pendapat Ibu, kalau kita Muslim atau Islam kemudian ingin merasa bunuh diri dan mengakhiri hidupnya, apakah itu baik atau harusnya dihindari Bu? Harus dihindari Sus, karena tidak baik. Iya, harus dihindari ya Bu, karena itu tidak baik. Nah sekarang berarti untuk mengendalikan ini, bunuh dirinya Ibu dan pikiran yang ingin mengakhiri hidupnya Ibu itu bisa dilakukan dengan hal positif. Yang pertama yaitu dengan sholat, beribadah ya, minimal itu membaca istighfar ketika merasa atau pikirannya itu datang. Contohnya seperti ini Bu, kalau tiba-tiba Ibu itu pikiran, aduh udahlah saya ingin bunuh diri saja, ingin mengakhiri hidupnya. Nah itu Ibu langsung mengucapkan istighfar ya Bu. Nah sabar, terus mau sehat, saya sembuh, keluarga saya ingin mendukung saya, seperti itu ya Bu. Yesus. Bisa ya Bu kalau diajarkan seperti itu? Bisa Sus. Coba sekarang kita praktekkan. Seumpama Ibu tiba-tiba datang nih pikiran negatifnya, ingin bunuh diri, ingin mengakhiri hidupnya, apa yang Ibu lakukan? Istighfar Sus. Istighfar. Coba praktekkan Bu sekali bersama ya Bu. Astagfirullahaladzim. Saya sabar, saya ingin sembuh, saya ingin sehat, keluarga saya masih mendukung saya. Baik, bagus, luar biasa ya Bu. Coba sekali lagi Bu, ulangi. Astagfirullahaladzim, sabar, saya ingin sehat, saya mau sembuh, keluarga saya masih mendukung saya. Baik, luar biasa ya Bu, bagus. Jadi kalau ada pikiran seperti itu, ingin bunuh diri, Ibu langsung istighfar dan mengatakan sabar, ingin sembuh dan keluarga masih mendukung ya Bu. Yesus. Nah baik Ibu, kita sudah selesai berbincang-bincang ya selama tadi kurang lebih 10-15 menit ya Bu. Nah bagaimana Bu perasaan setelah berbincang-bincang dengan saya? Sedikit tenang Sus. Sedikit tenang ya Bu, karena tadi beristighfar Bu. Nah alhamdulillah ada manfaatnya ya Bu. Tadi kita sudah berdiskusi tentang salah satu terapi untuk mengendalikan pikiran negatif Ibu. Masih ingat Bu namanya terapi apa? Afirmasi positif. Bagus ya. Saya tadi bagaimana Bu? Istighfar Sus. Istighfar. Kalau muncul itu ya Bu, pikiran-pikiran ingin bunuh diri, Ibu langsung istighfar. Ya benar. Baik, luar biasa ya Bu, bagus sekali. Nanti dipraktekkan sendiri ya Bu. Kalau pikirannya tenang itu diulang-ulang terus istighfarnya Ibu sampai Ibu itu merasa tenang. Kalau Ibu sudah tenang, nanti mempercepat proses penyembuhan Ibu. Nah karena ini sudah selesai, saya pamit. Besok kita bertemu lagi dengan jam yang sama ya Bu.
kurang lebih jam 2-an ya Bu. Seperti ini masih di ruang ini ya Bu. Besok kita akan berdiskusi latihan ulang pikiran negatif yang lain. Baik Bu, bersedia untuk besok bertemu lagi? Bersedia. Baik. Vita, bagaimana kabarnya hari ini? Apa yang dirasakan sekarang? Oh, masih nggak enak badan ya? Oh, udah makan belum, Fit? Belum. Sekarang mau makan atau mau minum? Oh, minum aja ya, sebentar ya, saya ambilkan. Kok sedikit banget minumnya? Oh, masih pahit rasanya ya? Ya kan biar cepat sembuh, jadi minumnya yang banyak. Ya udah, sekarang istirahat dulu ya, Fit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Sus. Oh, Ibu Vitanya lagi istirahat ya? Iya, baru saja istirahat, Sus. Iya. Terus, baik, sebetulnya saya ingin bertemu dengan Ibu Vita, ingin berbincang menyampaikan tentang terapi selanjutnya. Tadi kan dokternya habis visit ya Bu, tapi Ibu Vitanya lagi istirahat. Saya lihat seperti itu, ada yang dipikirkan Bu? Ada Bu, banyak sebenarnya. Banyak. Terus pikirannya Ibu Vita masih kemana-mana Ibu? Iya, masih, Sus. Berarti kalau begitu saya perlu berdiskusi dengan Ibu saja ya Bu? Ya, Sus. Nah, mau berdiskusi di sini atau di ruang perawat Bu? Di sini saja, Di Sus. sini saja, baik. Kita berbincang-bincang di sini ya Bu. Terus, baik, sebelumnya perkenalkan, saya perawat Eli yang berjaga pada siang hari ini ya Bu, yang bertanggung jawab di ruang ini. Boleh Ibu memperkenalkan diri dengan Ibu siapa ya? Nama saya Ibu Siem. Ibu Siem. Boleh tahu dengan Bu Vita itu di keluarga sebagai apa ya Bu? Sebagai anak saya, Sus. Oh, anak Ibu. Nah Bu, di sini saya bertujuan untuk tadi saya kan berdiskusi berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan proses perawatan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbincang-bincang? Setia, Sus. Mungkin bisa diceritakan bagaimana perasaan selama merawat anaknya di sini Bu? Bisa, Sus. Sekarang saya merasa sangat lelah, Sus. Capek karena Vita tidak patuh, tidak mau minum obat secara rutin. Terus makanya selalu minta yang manis-manis, Sus. Berarti selama ini anaknya tidak patuh ya Bu? Sudah tahu ya Bu penyakitnya anaknya? Sudah, Sus. Dengan apa Bu yang Ibu tahu? Harusnya itu minum obat rutin, makannya tidak manis, tapi selama ini mintanya yang manis-manis terus, Sus. Oh, sudah tahu ya Bu. Berarti selama ini Ibu sudah tahu kalau anaknya itu ada yang dihindari ya Bu? Ada, Sus. Baik. Baik Bu, kita akan berdiskusi tadi yang sudah Ibu sampaikan sudah tepat ya Bu. Tapi mungkin perlu kita tambahkan ya berapa hal yang perlu dilakukan Ibu untuk merawat anaknya. Kurang lebih saya minta waktunya kurang lebih 10-15 menit ya Bu untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Oke, yang selanjutnya ada biostatika, ada analisa univariat, uji tetes, uji korelasi, dan uji C-squared. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Famatun. Di sini saya akan mencoba menganalisis univariat dengan aplikasi SPSS. Kita buka dulu aplikasinya. Nah, di sini sudah ada variabel-variabel yang sudah saya masukkan sebelumnya. Kita mulai. Pertama kita klik analisisnya, lalu deskriptif statistik, lalu frekuensi. Sebagai contoh, di sini saya akan mencari nilai rata-rata umur ibu, HB1, HB2, dan berat badan bayi. Pertama kita klik umur, masukkan, klik HB1 kita masukkan, HB2 kita masukkan, berat badan bayi kita masukkan. Lalu di statistiknya kita klik min, median, standar deviasi, minimum, maksimum, continue, lalu chart.
kita klik histogramnya. Nah, di sini histogram ini untuk mendistribusikan data normal atau tidaknya. Continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Minnya itu 25,10, mediannya 24,00, standar deviasinya 4,850, umur minimumnya itu 19, umur maksimumnya itu 35. Nah, di sini kita lihat histogramnya. Di sini sudah muncul yaitu bentuknya bell fish atau seperti lonceng. Nah, di sini berarti data terdistribusi dengan normal. Menentukan data terdistribusi normal atau tidaknya, salah satunya yaitu dengan histogram. Lalu yang selanjutnya yaitu ada uji T independen dan uji T independen. Nah, uji T independen ini hubungannya antara perilaku ibu menyusui dengan HB. Tujuan apakah ada perbedaan kadar HB ibu eksklusif dan tidak eksklusif. Nah, di sini kita jelaskan kalau H0 itu tidak ada perbedaan, H1 itu ada perbedaan. Nah, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya. Kita klik analisanya, lalu compare min, lalu kita independent sample tetes, lalu kita masukkan HB1-nya di tes variabel dan eksklusifnya di grup variabel. Kita klik divisi grup 1-nya itu 0, grup 2-nya itu 1. Continue, lalu OK. Nah, di sini muncul hasilnya data ASI eksklusif yaitu rata-rata 10,277. Standar defisiennya itu 1,3228. Nah, kalau yang tidak eksklusif yaitu 10,421, standar deviasinya itu 1,4712. Nah, bagaimana kita menentukan hasilnya? Melihat dari kolom seek to tail. Nah, di sini data equivariance assumed yaitu 0,717. Nah, data seek to tail-nya equivariance not yang tidak eksklusif lah, itu 0,719. Bagaimana kita menentukan nilai dengan seek-nya? Yaitu nilainya yaitu 0,790. Berarti itu lebih besar dari 0,05. Berarti variannya itu sama. Nah, 0,717 itu lebih besar dari 0,05. Artinya tidak ada perbedaan yang signifikan. Lalu yang kedua yaitu uji T independen. Kita kembali ke data. Nah, biasanya ini dilakukan setelah eksperimen sebelum dan sesudahnya. Kita mencari perbedaan HB1 dan HB2. HB1 itu ibu menyusui 1 bulan, HB2 nya itu setelah 6 bulan. Nah, kita klik analisanya, kita klik compare min, lalu paired sample tetes. Nah, di sini variabel satunya itu kita HB1, isi HB1 kita masukkan. Kalau variabel 2 nya itu HB2, kita masukkan. Lalu kita klik OK. Hasil 6 bulan rata-rata yaitu 10,860. Standar defisiensinya yaitu 1,0558. Kalau yang 1 bulan itu minnya itu 10,346. Kalau standar defisiensinya itu 1,3835. Kalau seek to tail-nya itu 0,001, hasil lebih kecil dari 0,05.
Berarti di sini ada perbedaan yang signifikan dengan umur 1 bulan menyusui dan 6 bulan menyusui. Selanjutnya yang ketiga yaitu uji korelasi. Mencari hubungan antara variabel data. Pengujian menggunakan ada 3 syarat, yaitu data menarik, masing-masing data berhubungan, lalu hubungan linear antara variabel, distribusi normal berat badan bayi dan berat badan ibu. Kita masuk ke datanya, yaitu lalu kita klik analisa, deskriptif statistik, lalu kita frekuensi. Nah, di sini kita klik berat badan ibu, masukkan berat badan bayi, kita masukkan. Di statistiknya yaitu min, median, standar deviasi, minimum, maksimal, dan SE-min. Continue. Lalu di chartnya yaitu histogram. Lalu continue dan oke. Nah, di sini histogramnya yaitu bahwa data sudah terdistribusi dengan normal. Nah, lalu yang linear selanjutnya yaitu kita kembali ke data terlebih dahulu. Kita analisa, klik compare min, lalu min. Sini kita masukkan yang dependent list itu berat badan bayi. Kita masukkan, lalu yang layer 1 of 1 yaitu berat badan ibu, masukkan, lalu kita option, kita masukkan force, lalu test for linearity, continue, lalu oke. Nah, di sini tes linear data definisi for linearity yaitu F-nya itu, nah di sini F-nya itu 0,862 definisi for linearity-nya. Lalu yang sig-nya itu 0,636. Dibilang linear bila nilai sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Dilihat dari nilai sig-nya yaitu 0,636 bahwa data ini lebih besar daripada 0,05. Yang selanjutnya yang keempat yaitu uji Shepard, hubungan antara pekerjaan dengan ibu bekerja dengan ibu menyusui. 0 itu berarti bila nanti tidak ada hubungan dengan perilaku menyusui. Lalu A1 ada hubungan dengan pekerjaan dan perilaku menyusui. Kita buka datanya, kita klik analisanya, lalu deskriptif statistik, lalu cross type, lalu yang pertama yaitu status pekerjaan, kita masukkan, yang kedua eksklusif, kolom, lalu statistiknya, lalu kita klik G-squared, lalu race, continue, CLK-nya yaitu kita klik row, continue, lalu oke. Nah, di sini dari uji Shepard bila penelitian profesional untuk menggunakan baris, untuk yang kontrolnya menggunakan menggunakan kolom. Lalu baca bahwa ibu tidak bekerja yaitu 18 atau 72%, memberikan AC eksklusif. Lalu yang bekerja itu 68 atau 32% AC eksklusif. Bacaannya tabelnya 2x2 di mana satu variabel ada 2 bagian antara bekerja atau tidak bekerja. Nah, menyusui eksklusif dan tidak eksklusif bahwa di dalam tabel tidak terdapat harapan kurang dari 5, tabel harapannya kurang dari 5 menggunakan first is exclusive test. Nah, lalu variabel ada hubungan atau tidak, lihat di bagian asymptotic
Nah, di sini signifan two side-nya yaitu 0,011. Pembandingnya yaitu 0,05, bahwa 0,011 lebih kecil dari 0,05. Jadi ada hubungan antara status pekerjaan dengan perilaku menyusui. Nah, di sini outreach for pekerjaannya yaitu digunakan untuk meneliti profesional dan tes kontrol. Nilai R-nya untuk meneliti cohort. Nah, di sini karena berupa rotasional, maka memakai 0 rasional. Disimpulkan bahwa ibu tidak bekerja memiliki peluang 5,46 untuk yang menyusui eksklusif dibanding dengan yang menyusui dengan bekerja. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan video selanjutnya. Dadah.